Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan sholat subuh. Segala Allah sudah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing mengenai pengalaman selama saya berdinas. Mungkin ini ada kaitannya dengan akidah kita. Yang berkaitan mungkin kalau saya beri judul ini kekuatan doa. Mungkin bisa dikatakan kekuatan doa. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah. Pertama ini bukan kisah saya, tapi pada saat Perang Dunia Kedua, waktu Jerman menyerbu Polandia, terus mereka menangkap beberapa mungkin prajurit Jerman atau rakyat Jerman, mau dieksekusi. Pada saat mau dieksekusi, penduduk yang melihat itu mereka semua berdoa. Pada saat si ketua tembak memberi aba-aba, tiba-tiba si penembak itu semua membalik dan menembak si kepala regu tembaknya itu karena doa dari kelompok itu. Itu pertama. Kedua, mungkin kita pernah mendengar kisah seorang ibu yang punya anak ini di Mekah. Anak itu bandel sekali. Akhirnya dia berdoa, ya Allah semoga anak saya ini menjadi imam besar di Ka'bah di Mekah. Ternyata betul-betul terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin ada ketulusan pada saat doa itu, ada tulus dan ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa pada doa itu. Mungkin kuncinya itu. Nah ini sekarang saya berbagi pengalaman saya sendiri. Pada saat saya di Makassar, pertama ini ada orang kesurupan. Saya belum tahu bagaimana cara menangani. Pada saat itu saya pulang dari Jumatan, kami tinggal di asrama. Pada saat pulang itu masih pakai sarung gitu. Oh, itu ada yang kesurupan itu tetangga saya sebelah. Saya juga belum tahu orang itu, ya. Belum pernah kenal juga. Rupanya keponakannya tetangga saya itu, seorang perempuan. Saya masuk ke sana, ini saya mau bagaimana nih Pak? Sudah belum tahu caranya. Tapi saya yakin pada saat itu saya membaca trikul ya sama ayat kursi terus aja. Akhirnya saya coba-coba tidak hanya di ini dari bawah atas. Kok nggak ada. Terus saya bakar. Dia bilang, hah berani bakar saya? Apa ilmu kamu gitu kan? Saya juga agak gemeter karena belum pernah saya melakukan. Akhirnya lanjutkan terus. Nah di situ saya percaya ya bahwa ternyata jin itu berada masuk di pembuluh darahnya. Dari betis itu kelihatan sebesar ini, dari bawah tuh ke betis naik kayak apa ya, naik itu. Saya pijit di ininya, dia teriak gitu. Udah bilang, saya bilang udah selesai ke yang tuan rumah, udah bu coba. Karena saya belum pengalaman pada saat itu ya. Suruh minum tumpah, tapi dia udah diem aja. Saya pikir udah sembuh itu kan. Udah saya pulang. Tuh, tiba-tiba beberapa menit kemudian dipanggil lagi, jadi lagi. Nah saya belum tahu itu. Akhirnya coba lagi, udah gitu bawa pulang. Rupanya orang jadi ponto itu. Yang kedua, pada saat saya masih di kantor, ada anggota komandan itu hamka, ada tetangga di sebelah itu yang kesurupan aja sama anggota saya tuh matanya dicucuk pakai keris kuning itu kan. Saya bilang jangan, sama dikasih jeruk itu kan, jangan rusak nanti. Akhirnya saya coba gitu, matanya hidup. Nah, saya coba baca, tahu-tahu apa kamu kata, berat. Saya bakar, saya bilang,
punya ilmu apa gitu. Iya boleh, aku udah agak berani, saya punya ilmu ini. Akhirnya pada saat itu sebenarnya nggak ada ilmu apanya, baca itu aja, ayat kursi sama tripoli itu, kayak gitu aja. Setelah itu dia sadar gitu, saya bawa keluar, duduk di depan di kursi itu, jadi lagi, coba lagi gitu. Akhirnya wah, udah lumayan, bawa pulang ke rumah, rumahnya di daerah apa di daerah Makassar itu. Yang ketiga di kantin, pas masih ya, jam 3 sore gitu kan, kemana itu ada yang kesurupan, ini perempuan. Nah saya coba gitu, saya udah mulai punya pengalaman itu, coba nggak ada gitu kan, nggak ada reaksi apa-apa. Saya lihat si lehernya begini terus, nah, saya pegang lehernya di situ, mau teriak, nangis. Saya akhirnya keluar, nah, terus kasih minum. Nah kalau ada orang yang begitu, kalau dia udah bisa minum normal, berarti dia udah sembuh. Tapi kalau minum tumpah-tumpah enggak. Nah pada saat di sini sama Pak Sarani, kata yang ada yang kesurupan RT berapa? RT 6 ya. Ingat nggak? Katanya kemasukan zaman di apa waktu itikaf di apa nih? Itikaf di masjid. Pas saya bilang nggak mungkin naik ke atas. Saya coba-coba. Ah ini mah enggak nih. Nah, ternyata betul. Itu kan ada gini nih. Anak itu yang pernah ngamuk di situ. Nah, terus sampai di Roh diajak lagi saya. Ada film itu ada anak perempuan dari Jakarta. Katanya kesurupan. Saya coba baca minum bisa minum. Ah ini mah enggak. Bukan. Kalau minum ternyata dia ada masalah dengan pacarnya atau apa. Nah itu yang berkaitan dengan yang kesurupan. Kemudian berkaitan dengan saya sendiri ya. Pada saat itu saya mencoba menangkap orang itu. Berempat kami. Siang-siang ini. Siang-siang. Yang dua saya ajak, yang si bintaranya nggak mau. Nah ini satu si rekan baru nih. Namanya Andi. Orang Bugis kan, tinggi. Rekan baru dia bersaksi capa saya ajak. Masuk ke rumah itu. Terus sama orangnya itu ngobrol, dia mulai ditendang sama si Andi, lari, ditangkap, dibanting, Andi banting, wah ini saya kejar, saya tangkap, ini pakai PDH ya, yang PDH tuh ada nama-namanya di sini, kejar gitu, tekan gitu sedikit, tiba-tiba dia gitu, saya nggak tahu itu Pak, udah bawa pulang, bawa ke apa ke Kodim, ke Hanis itu. Nah, si ini yang saya tangkap ini, dia cerita sama yang anak buah saya ditangkap sama komandan, tiba-tiba jadi lumpuh, jadi apa? Kayak di strom gitu, nggak ada tenaga. Saya kira kenapa ya? Rupanya Pak, nemtek nama saya itu kan ada nama itu kan ada pakai jarum gitu, itu lepas nusuk mungkin di sarafnya itu. Jadi apakah itu kebetulan? Jadi sebenarnya karena Allah. Nah kemudian ini lagi, saya nangkep orang itu perampok, komandannya perampok bekas tentara. Malam-malam jam 2, saya tidak tahu rumahnya di mana, hanya diantar aja sama kalau di sini RW. Kita masuk, ini rumahnya. Saya masuk pakai celana pendek ini, pakai jaket, pakai sepatu kets biasa. Malam-malam pulang itu dari Makassar. Masuk ke sana, saya kedua rumahnya. Terus isinya keluar, mana cuma kamu gitu. Wah, dia keluar pakai sarungan gitu, sarung. Saya bawa, dia bilang sebentar, dia mau ganti celana pakai celana panjang. Saya ikuti terus. Itu tuh jagoannya kan. Saya juga nggak tahu sebelumnya itu. Bawa, saya pakai mobil buntung, bukan mobil dinas. Pas sudah sampai itu, datang dan remil saya sama satu lagi batu utnya.
Saya kasih tali, ikat sebenarnya. Yang mengikat tuh dia bilang tabe, bukan tabe, tabok saya bilang. Nah, ikat masuk bawah, bawah aja. Nah, beberapa itu kedua saya bawa dia ke Makassar, hanya dia di penjara. Rupanya dia pernah disersi dapat penjara 1,5 tahun. Pada saat udah udah kembali lagi, kembali jadi udah lepas dari penjara itu, dia mencalonkan sebagai kepala desa. Kepala desa nggak menang, kalah. Mulai dia merampok lagi. Pada saat itu saya masih 2 jabatan di Makassar sama di Jeneponto. Saya dapat berita dari anggota saya, benar ini ya besok kita tangkap. Kita berdua aja sama sikus ya, bekas-bekas di Galeri Kopassus. Besok kita tahu malam itu kan di eksekusi sama 200 orang. Ada satu di sana tuh ada seorang tokoh masyarakatnya yang udah tua. Dia tuh tiap hari membaca Quran. Mata umur pada saat itu umurnya udah 70-an 5 gitu. Di depan rumahnya itu kan apa seperti pesawahan atau kebun-kebun itu, dia tuh lihat orang malam itu bisa tahu siapa. Nah itu Daeng Nyala namanya, Daeng Nyala. Nah dipimpin. Pada saat mau menyerang itu dia cerita, orang itu pada jatuh semua. Nah, kemudian sama dia didoain. Nah saya tidak tahu doanya apa, bisa masuk. Akhirnya nyago itu jadi matinya ditusuk pakai bambu di kamar mandi. Dia tuh orangnya kebal, namanya Sinring namanya, saya ingat Sinring, orangnya kebal. Nah, ada yang terakhir ini sebenarnya saya banyak, tapi ini yang saya kira mudah-mudahan ini menjadi apa ya, hibur bagi kita. Terakhir tahun 2001 bulan November saya pulang dari Makassar berdua sama supir pakai mobil dinas. Kira-kira jam 11 di daerah Jeneponto ada 8 orang di tengah jalan gitu. Nah, terus pura-pura jongkok. Saya bilang, Bahar, tahan, pelan-pelan. Berarti kita kan tahu-tahu dilempar gitu, wih, nyerbu gitu, buang itu. Nah, saya tuh ingat aja pistol ditaruh di bawah, kalau si Bahar di sini buka pintu dipukul Pak. Musuh supir saya tuh. Akhirnya dia kasih tembakan peringatan gitu, direbut, jebol, kena. Saya nggak tahu itu kena karena saya sedang ambil pistol di bawah gitu kan. Dua kan. Terus saya keluar. Ini kap mobil itu kan saya udah begini. Kira-kira jaraknya 6 meter. Tiba-tiba ini saya tidak tahu. Ada bisikan. Jangan ilham. Ini siapa? Pak. Ini pengalaman saya semuanya. Itu siapa yang bilang itu? Jangan ilham. Kalau saya tembak pasti mati. Hanya 6 meter Pak. Nah, saya bertanya, suara siapa itu? Apa nurani saya? Apa dari semua orang? Ya. Jadi, saya kesimpulannya, setiap kita mau pergi, mau apa, kalau mau hal-hal yang itu, saya baca itu tripul sama ayat kursi. Dan kalau kita akan melakukan hal-hal yang begitu untuk kepentingan orang, jangan ada pamrih pengen dipuji atau apa, tulus intinya, tulus. Saya kira itu saja. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.